Maka berkata Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, dia mempunyai kitab Tarikhul Kabir. Dia sebutkan Muhammad ibnu Ismail di saat menyebutkan biodata Bishr ibni Shu'aib al-Himsi al-Qurasi ini. Maka berkata Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari di kitab Tarikh al-Kabir di kolom Bishr di bab, taroknahu hayyan sanah itsnatai asyrata wa mi'atain. Maka aku taroknahu hayyan, maknanya aku meninggalkan dia. Dia termasuk dari gurunya Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari mengambil ilmunya. Taroknahu hayyan, aku meninggalkan dia dalam keadaan masih hidup di tahun itsnatai asyra wa mi'atain, di tahun 212 Hijriah, dan dia dalam keadaan masih hidup. Apa makna dari ucapan Imam Al-Bukhari? Maknanya Imam Al-Bukhari apakah mencela dia? Jawabnya tidak. Taroknahu hayyan, maknanya aku meninggalkan dia dari duduk dengan gurunya ini dalam keadaan masih hidup di tahun 212 Hijriah. Ini makna yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari. Maknanya dia meninggalkan orang ini yang tadinya dia duduk dengan orang ini kemudian meninggalkan. Bisa jadi Imam Al-Bukhari kemudian safar setelah mengambil hadis-hadisnya di tahun 212 Hijriah. Kemudian setelah itu meninggallah orang ini setelah tahun tersebut. Maka Abu Hatim Ibnu Hibban yang mutasyaddid juga di dalam jarah, maka dia mendhaifkan rawi ini. Dari apa? Dari kesalahan penukilan Imam Al-Bukhari. Maka dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar dan yang lainnya, di mana disebutkan wa nukila anil Bukhari, dan telah dinukilkan dari Al-Bukhari, kata Abu Hatim, bahwa Al-Bukhari mengatakan taroknahu, itu saja, tanpa disebutkan hayyan fi sanah itsna asar wa mi'atin. Maka di saat dinukilkan kalimat taroknahu, ma makna taroknahu? Kami meninggalkan dia, tanpa disebutkan dalam keadaan hidup di tahun 212. Maka kalimat taroknahu itu maknanya Imam Al-Bukhari meninggalkan hadisnya jika lafadznya taroknahu saja. Maknanya Imam Al-Bukhari mengatakan matrukul hadis, orang ini ditinggal hadisnya. Dan itu yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Imam Al-Bukhari. Sehingga penukilannya salah. Maka yang tadinya Imam Al-Bukhari menyebutkan biodata tentang orang ini, Bishr ibnu Syabib atau Bishr ibnu Shu'aib Al-Himsi, disebutkan kami meninggalkannya dan dia masih dalam keadaan hidup di 212. Apa maknanya? Pujian bahwa Imam Al-Bukhari mengambil ilmu dia. Dan Imam Al-Bukhari kemudian meninggalkan negerinya dia itu negeri Syam. Dan Imam Al-Bukhari mungkin kembali kepada negerinya Bukhara. Alhasil dia meninggalkan dalam keadaan gurunya ini masih hidup. Ini bukan pencelaan. Namun Ibnu Hibban di saat menukilkan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Imam Ad-Dahabi dan yang lainnya di kitab Dhaif, maka dinukilkan di kitab dhaifnya
Ibnu Hibban dengan ucapan Imam Al-Bukhari mengatakan taroknahu, selesai, tanpa disebutkan taroknahu hayyan tahun 212. Maka kalimat taroknahu jika diberhentikan di situ saja, maka maknanya jarah syadid dari Imam Al-Bukhari bahwa rawi ini matruk, dibuang hadisnya. Maka lihat bagaimana perbedaan makna. Maka Ibnu Hibban di sini disebutkan oleh para ulama summa ghaflatan syadidah. Maka dia dalam keadaan ghaflah menukilkan di kitabnya Du'afa ucapan Imam Al-Bukhari dipotong taroknahu, kami meninggalkan dia. Dan kalimat kami meninggalkan dia jika lafadznya seperti ini berarti hadisnya matruk, ditinggal, dhaifun jiddan. Dan tidaklah ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka caranya bagaimana? Caranya kita mengecek, cross check, tabayyun. Tidak asal comot dan tidak asal menjarah dari hati yang penuh kedengkian, tidak. Maka lihat Imam Al-Bukhari di mana ucapannya? Di Tarikh Al-Kabir. Rujuk kepada Tarikh Al-Kabir mudah. Dan lihat di kolom Bishr ibni Su'aib Al-Hamsi. Ternyata didapati ucapan Imam Al-Bukhari bunyinya taroknahu hayyan. Kami meninggalkan dia dalam dia keadaan hidup, belum meninggal, itu maksudnya. Kami meninggalkan dia maknanya bukan meninggalkan hadisnya, tetapi meninggalkan orang ini karena karena Al-Bukhari safar ke Syam, dan Syam adalah di Suriah sekarang. Kemudian dia ingin pulang dari Syam ke negerinya, ke Al-Bukhara atau ke Irak atau ke Naisabur. Yang jelas dia ingin meninggalkan gurunya ini. Maka aku tinggalkan dia dalam keadaan hidup di tahun 212 Hijriyah. Maka Imam Al-Bukhari hidup di 200-an lebih, 250-an. Maka di saat kita merujuk kepada Tarikh Al-Bukhari didapati tahun 212 Imam Al-Bukhari meninggalkan orang ini dalam keadaan masih hidup. Itu maknanya. Apakah maknanya pencelaan? Tidak. Maknanya dia bahkan mengambil ilmu dari orang ini dan meninggalkan gurunya di tahun itu dalam keadaan masih hidup. Kemudian setelah itu meninggal. Maka ini ucapan Imam Al-Bukhari yang benar. Maka oleh sebab itu dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Ibnu Hibban saqata min nuskhati Ibnu Hibban fi kitab As-Siqat fi manaqalahu anil Bukhari annahu qala taroknahu. Maka Ibnu Hibban di saat menukilkan dari kitab Imam Al-Bukhari salah ataupun ada hadf, ada yang tertinggal dan terhapus. Faqauluhu huwa taroknahu hayyan sanah ithnate asrota fasaqata lafdatu hayyan fataghayyarul makna. Maka dia harusnya menukil dari Imam Al-Bukhari, aku meninggalkan guruku dalam keadaan hidup di tahun 212, maka ternyata dinukilkan dalam keadaan terputus tanpa ada tulisan hayyan sehingga maknanya berubah. Maka maknanya Imam Al-Bukhari mencela dari Bishr ibnu Su'aib dengan celaan yang parah, dhaifun jiddan. Apa itu? Taroknahu. Maknanya seakan-akan Imam Al-Bukhari kami meninggalkan hadis-hadisnya. Karena lafaz taroknahu maknanya domirhu kembali kepada hadisnya. Berarti rawi ini matruk, ditinggalkan oleh Imam Al-Bukhari hadis-hadisnya. Itu maknanya. Padahal maknanya domirhu kembali kepada guru ini. Domirnya kembali kepada dia yang masih hidup.
Maka kami meninggalkan guru tersebut dalam keadaan masih hidup, hayyan, di tahun 212. Maka inilah contoh bagaimana dari permasalahan ta'arud jarh wa ta'dil. Maka jika didapati dari para ulama di saat menukilkan salah penukilannya, maka di sini jalan keluar bagi kita untuk mencari ucapan-ucapan yang benar. Maka ini contoh tentang permasalahan tidak kita berpaling kepada jarh, yang mana jarh itu disebabkan salah dalam penukilan. Lalu mahaluh Bishr ibnu Syabib tadi, atau Bishr ibnu Su'aib, haluhu thiqah, dithikohkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari penukilan Ibnu Hibban, dia mengatakan kana mutkinan. Adapun penukilan Ibnu Hibban dari Al-Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meninggalkannya taroknahu, seakan-akan meninggalkan hadisnya dia dhaifun jiddan, maka ini tidak benar. Yang benar adalah lafaz, jika kita rujuk kepada Tarikh Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari, rujuk. Jangan merujuk kepada ucapan Ibnu Hibban yang salah nukil. Maka didapati ucapan Imam Al-Bukhari di dalam kitab Tarikhul Kabir, taroknahu hayyan sanah ithnate asra wa mi'atain. Kami tinggalkan guru kami dalam keadaan hidup, pulang Al-Bukhari dalam keadaan hidup gurunya 212 Hijriah. Maka inilah dari pelajaran yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.